Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Semoga kita selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, kita akan belajar pagi ini tentang logika matematika. Ya, kita akan bahas apa-apa saja sih yang dipelajari dalam logika matematika. Ya, pertama kali ya kita lihat dulu ini pengertiannya apa sih logika, gitu kan? Logika matematika adalah salah satu materi pelajaran matematika yang merupakan gabungan dari ilmu matematika dan ilmu logika. Jadi digabungkan ya. Mengapa kita perlu belajar tentang logika matematika? Nah, ini alasannya untuk menganalisis kasus dalam kepolisian ya dan dunia ilmu komputer. Jadi memang ini sangat penting, harus kita pelajari. Kemudian subbabnya apa saja? Ya, babnya logika, subbabnya apa saja? Kita akan belajar pernyataan, negasi atau ingkaran, disjungsi, konjungsi, implikasi, biimplikasi, dua pernyataan yang ekivalen, kalimat berkuantor, dan penarikan kesimpulan. Nah, lalu apa yang dimaksudkan dengan pernyataan? Pernyataan, kalimat yang mempunyai nilai benar atau salah. Ya, ada dua jenis ternyata pernyataan itu. Ya, sebagai kalimat terbuka atau kalimat tertutup. Apa sih kalimat tertutup itu? Kalimat yang sudah dipastikan nilai kebenarannya, itu kalimat tertutup. Ya, sedangkan kalimat terbuka adalah kalimat yang belum bisa dipastikan nilai kebenarannya, salah atau benar. Nah, di sini maksudnya apa? Sudah dipastikan nilai kebenarannya, pasti benar dan pasti salah. Contohnya, kalimat terbuka, gula pasir rasanya manis. Nah, ini rasanya manis menurut si A, tapi menurut si B nggak manis. Nah, dalam artian apa? Berarti rasanya manis itu berarti relevan, ya, tidak pasti, ya, tidak pasti, ya. Makanya dia dikatakan sebagai, dia tergolong sebagai kalimat terbuka. Kemudian kalimat tertutup, 2 kali 4 8. Ya, ini pasti benar. Ya, tapi 3 kali 2 tidak sama dengan 7. Benar enggak? Benar ya. Kecuali, nah, coba ini saya hilangkan ya, supaya pernyataan ini bernilai pasti salah ya. Jadi 3 kali 2 sama dengan 7. Salah kan? Ya. Seperti itu ya, paham ya? Nah, kemudian kita menginjak apa itu negasi. Ya, kemudian kita belajar tentang negasi. Apa itu negasi atau ingkaran? Negasi atau ingkaran yaitu pernyataan yang isinya mengingkari pernyataan itu. Ya, atau disebut juga kalimat sangkalan. Ya, kalimat sangkalan. Simbolnya apa? Seperti ini. Ya. Seperti ini simbolnya. Jadi dia gitu. Ya, contohnya apa? Contohnya, ibu kota provinsi Jawa Tengah adalah Semarang. Bagaimana mengingkarnya? Tidak benar bahwa ibu kota provinsi Jawa Tengah adalah Semarang, ya, diingkar. Kita mengingkari lawannya, ya. Demikian ya, sudah jelas ya. Nah, sekarang konjungsi. Apa sih konjungsi? Pernyataan majemuk. Apa sih pernyataan majemuk? Pernyataan yang terdiri dari dua pernyataan atau lebih, itu pernyataan majemuk ya. Pernyataan majemuk yang dihubungkan dengan kata hubung dan. Simbolnya seperti ini ya, V kebalik. Disjungsi, pernyataan majemuk yang dihubungkan dengan kata hubung atau. Simbolnya V. Implikasi, pernyataan majemuk yang diawali dengan kata jika dan dihubungkan dengan kata maka. Simbolnya seperti ini ya, tanda panah. Biimplikasi, pernyataan majemuknya dihubungkan dengan kata hubung jika dan hanya jika. Simbolnya, nah, seperti ini ya. Oke, bagaimana contohnya? Nah, hari kita belajar contohnya. Saya punya 2 kalimat ya. Hari ini pelajaran matematika. Ini saya katakan kalimat pertama yaitu P. Kalimat keduanya Q. Para siswa menyambut dengan gembira. Nah, bagaimana supaya P ini konjungsi hubungannya dengan Q? Ya, kita hubungkan ya. Hari ini pelajaran matematika dan, nah ya,
dan para siswa menyambut dengan gembira. Lalu bagaimana hubungannya dengan disjungsi? Ya, kalau dihubungkan secara disjungsi, berarti hari ini pelajaran matematika atau para siswa menyambut dengan gembira. Dihubungkan dengan implikasi. Jika hari ini pelajaran matematika, maka para siswa menyambut dengan gembira. Lalu bagaimana dengan implikasi? Hari ini pelajaran matematika, jika dan hanya jika para siswa menyambut dengan gembira. Demikian ya hubungan secara konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi. Mudah-mudahan dengan contoh ini kalian bisa memaknai, bisa mengerjakan soal-soal yang sudah saya berikan. Kemudian tadi contoh 1 ya. Contoh 2. Seandainya saya punya kalimat nih, yang P, hari ini hujan deras. Q-nya biasanya aliran listrik terputus. Nah, bagaimana operasi dari lingkaran P? Apa ini? Konjungsi Q. Nah, kita ingkar dulu nih yang kalimat P ini. Ingkarannya apa? Berarti hari ini tidak hujan. Ya, saya garis bawahi tidak hujan. Ini ingkaran. Dan biasanya aliran listrik terputus ya. G-nya seperti pada awalnya. Kemudian operasinya apa lagi? P, apa ini namanya? Disjungsi lingkaran Q. P-nya hari ini hujan deras. Atau ya tadi dan atau lingkaran Q, biasanya aliran listrik tidak terputus. Jangan lupa lingkarannya, yang diingkar adalah yang kalimat Q. Kemudian operasi lingkaran P, apa ini namanya? Implikasi Q. Kita hubungkan implikasi jika negasi dari P, hari ini tidak hujan deras, maka biasanya aliran listrik terputus ya. Kemudian P implikasi lingkaran Q, hari ini hujan deras jika dan hanya jika biasanya aliran listrik tidak terputus ya. Jelas ya anak-anak ya. Nah, ini kalau hubungannya dengan kalimat. Nah, bagaimana sekarang dengan simbol ya? Kita lihat coba sebentar, kita lihat tabel nilai kebenaran ya, operasinya ya. P itu BB SS itu selalu ya. Jadi kau hafalkan kalau kalimat P itu benar-benar salah-salah. Kalimat Q benar salah benar salah. Bagaimana nilai kebenaran dari konjungsi ya? Kalau P-nya benar, Q-nya benar, maka hasilnya benar. P-nya benar, Q-nya salah, maka hasilnya salah. Demikian seterusnya ya. Kalau P-nya S salah, Q-nya benar, hasilnya salah. P-nya salah, Q-nya salah, nilainya, maka hasilnya adalah salah ya. Ini konjungsi. Sekarang kalau disjungsi ya, yang salah itu bernilai salah itu jika apa? Jika kalimat P ini bernilai salah, demikian juga dengan kalimat Q, maka yang lainnya nilainya betul, yang salah cuma satu. Jadi kalau kamu mau menghafalkan, hafalkan yang ini saja, yang berbeda ya. Kemudian hubungannya dengan implikasi akan bernilai salah jika kalimat P itu bernilai benar dan kalimat Q bernilai salah ya. Kita nah ya, karena itu yang berbeda. Kemudian implikasi. Nah, implikasi itu yang benar itu yang memang benar-benar benar semuanya atau yang benar-benar salah semuanya. Maka ketemunya adalah benar-benar. Nah, ini kamu hafalkan saja, kamu nggak perlu menghafalkan yang lain. Oke, nah bagaimana sekarang kalau seandainya kita disuguhi ya
soal seperti ini namanya ekivalen ya. Ini ekivalen, ini ekivalen. Ini artinya adalah ekivalen. Maksudnya seperti apa? Hasil operasi P implikasi Q akan sama semuanya dengan hasil lingkaran P disjungsi Q. Dan ekivalen juga dengan lingkaran Q diimplikasi oleh lingkaran P. Ya, mari kita buktikan. Oke? Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa P itu kalau nilainya benar, salah. Kalau Q nilainya benar, salah. Ya. Gimana nih, Bu? Kok Ibu bisa mengisi ini? Nah, kita lihat pertama kali. Yang kita butuhkan apa? Oh, lingkaran P. Kita tulis. Kemudian ada nggak lingkaran Q? Oh, ada. Ya, kita tulis. Nah, sekarang kita fokus lingkaran P, kita fokus ke B. Ke P ya. Tadinya B diingkat jadi S. Tadinya B diingkat jadi S. Ini kebalikannya ya. Kemudian lingkaran Q, kita lihat Q saja. Ya, kita lihat Q saja. Jadi B itu S itu B, ini S, ini B. Oke? Lalu P implikasi Q. Nah, kita lihat nih di awal nih. Nah, ya. Hasilnya apa? BS di P. Kau tulis BS BP. Ya, sekarang lingkaran P disjungsi Q. Lingkaran P, kamu perhatikan ini ya. Lingkaran P disjungsi Q. Berarti antara ini dengan ini. Ya, antara ini dengan ini. Nah, kalau antara ini dengan ini, disjungsi itu apa sih yang salah? Oh, yang salah ini. Yang benar-benar salah semua. Hasilnya salah. Nah, kamu perhatikan. Ya, P disjungsi B. Ya, S. Nah, berarti yang SS ini nilainya salah. Yang lain benar. Paham ya? Ya, saya ulangi lagi ya. Kalau diminta lingkaran P disjungsi Q, kamu lihat yang lingkaran P saja dan Q. Ini saja yang kamu lihat. Ya, jangan kebalik. S ke B, S ke S, B ke B, B ke S. Jangan kebalik ya, karena perintahnya lingkaran P. Ya, lingkaran P dulu. Ya, setelah kamu lihat ini, diapain sih operasinya? Oh, disjungsi. Ini disjungsi. Disjungsi apa sih? Oh, kalau salah-salah, nilainya salah. Cuma itu. Nah, berarti satu-satunya yang bernilai salah adalah SS, yang lain benar. Gitu ya. Oke, sekarang lingkaran Q implikasi lingkaran P. Berarti yang kamu lihat hanya ini saja. Ya, yang kalian lihat hanya ini saja. Ya, jangan kebalik. Ya, berarti S ke S, B ke S, S ke B, B ke B. Ya, S implikasinya S bagaimana? Kalau implikasi, oh yang salah itu kalau nilainya B dan S itu akan menghasilkan nilai salah. Kita cari B ke S ya, B ke S. Berarti hanya ini yang nilainya salah, yang lain benar. Nah, apakah betul nilainya ini sama nih? Kalian perhatikan, benar nggak? BSBB, BSBB, BSBB. Apakah benar? Nah, jadi terbukti P implikasi Q senilai dengan lingkaran P disjungsi Q dan senilai juga dengan lingkaran Q implikasi lingkaran P. Demikian anak-anak, mudah-mudahan apa yang saya terangkan bermanfaat dan kalian semakin mengerti. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.